Hai kawan, Assalamualaikum. Di video Maniac Movie kali ini, aku akan menceritakan alur sebuah film tentang sepasang suami istri yang harus tinggal bersama para hantu menyeramkan yang bersembunyi di dinding rumah mereka. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, sebab dengan melakukan itu, kamu termasuk orang-orang yang berbaik hati dan ikhlas memberikan dukungan kepada channel ini untuk terus berkarya. Serta like, komen, dan share video ini agar kamu dapat membantu aku untuk terus memberikan video-video terbaik yang menarik untuk kamu nikmati. Jika sudah, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang sedang melakukan perjalanan pengungsian menuju negara lain, yang mana saat mereka melintasi jarum laut dengan perahu kecil yang bermuatan sangat banyak menyebabkan terjadilah sebuah kecelakaan. Scene pun berpindah menunjukkan sepasang suami istri di scene sebelumnya yang bernama Bol dan Rial yang telah berada di sebuah kamar sempit. Ternyata setahun yang lalu mereka telah tiba di London dan diasingkan di sebuah bangunan pengungsian. Bol dan Rial kemudian mendapatkan panggilan dan sebuah berita bahagia bahwa mereka telah diterima di London sebagai pencari suaka dengan beberapa syarat kebebasan, di mana sebelumnya pemerintah juga sempat membahas keberadaan putri mereka yang tenggelam di laut setahun yang lalu. Bol dan Rial pun diberitahukan bahwa mereka akan diberikan rumah serta uang saku setiap bulan dengan syarat mereka tidak boleh bekerja dahulu dan harus bergaul dengan baik di lingkungan baru mereka. Jika tidak, mereka akan dipulangkan kembali ke negara mereka yang sedang kacau. Dan Bol dan Rial pun menyetujui hal tersebut. Dengan perasaan senang bercampur gugup pun, Bol dan Rial dikirim menuju rumah yang akan mereka tempati. Sesampainya di sana, mereka telah ditunggu oleh seorang anggota pemerintahan bernama Mark, di mana Mark memperkenalkan rumah yang akan ditempati oleh Bol dan Rial. Di dalam rumah, Bol dan Rial melihat keadaan rumah yang cukup besar yang terlihat masih bagus, hanya saja tampak kotor dengan bekas-bekas sampah dari penghuninya terdahulu. Setelah memberitahu hal-hal apa saja yang tidak boleh mereka lakukan di rumah tersebut dan mendapatkan tanda tangan Bol, Mark pun pergi. Saat itu Bol yang tampak bahagia karena memiliki setidaknya satu langkah menjadi warga London dan memulai kehidupan baru itu pun menangis. Sementara Rial justru terlihat memandangi boneka milik anak perempuannya yang telah tiada, lalu mengambil manik-manik dari boneka tersebut dan menjadikannya kalung di lehernya. Malam harinya, meskipun lampu di ruangan tengah mereka ternyata mati, Bol dan Rial tetap menghabiskan malam dengan penuh syukur. Saat itu Bol yang masih terjaga dan memutuskan untuk pindah ke kamar menyusul Rial dikejutkan dengan suara siulan dari sisi gelap di sudut ruangan. Bol yang mencoba memeriksa dikagetkan dengan sebuah benturan dari kaca rumah, di mana saat itu Bol yang ternyata masih tampak trauma dengan suasana keributan yang terjadi di kampung halamannya, tampak sedikit frustasi dan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun Bol kemudian mendengar suara aneh dari dinding rumahnya. Bol yang mencoba memeriksa melalui lubang di sudut dinding kembali terkejut dengan kehadiran sesosok anak kecil di belakangnya yang kemudian menghilang. Saat akan memeriksa kembali, Bol lantas melihat seekor burung yang terbang keluar dari dinding rumahnya. Pagi harinya, Rial yang telah bangun melihat Bol tengah mencoba memperbaiki beberapa kerusakan di rumah tersebut. Bol yang lalu memutuskan untuk pergi keluar rumah, tampak sedang merapikan rambutnya dan berbelanja beberapa hal, di mana saat melewati gereja, Bol kemudian mendapatkan panggilan dari seseorang bahwa ada sebuah titipan bantuan untuk pengungsi. Bol lalu mencoba untuk berbaur dengan pria-pria setempat, dan dia pun menceritakan hal yang dilaluinya selama di luar kepada istrinya saat di rumah. Malam harinya, Bol yang sedang tertidur tiba-tiba terjaga karena mendengar sesuatu dari lantai bawah. Bol yang penasaran kembali mencoba memeriksa, lalu ia melihat lampu di ruangan yang semula mati kini terlihat menyala, dan wallpaper di dinding yang mendadak terkelupas dan memperlihatkan kondisi dinding yang menyeramkan dengan sebuah lubang besar.
Saat Paul berusaha menarik sebuah kabel yang terlihat dari dalam lubang, ia tak menyadari bahwa ada sesosok tak kasat mata yang membuka pintu di belakangnya. Lampu pun tiba-tiba kembali mati, bersamaan dengan kabel yang saat ditarik terlihat semakin memanjang dengan aneh. Ada sosok yang memperhatikan Paul dari belakang. Paul lalu dikagetkan dengan sebuah boneka yang terikat di ujung tali dan tangan dari dalam dinding yang menarik boneka tersebut. Dinding menyeramkan tersebut lantas berubah bagus kembali. Paul yang penasaran dengan apa yang telah terjadi lalu memutuskan untuk mengelupas seluruh wallpaper di dinding ruangan tersebut. Pagi harinya, Rial yang terbangun telah mendapati rumah dengan dinding-dinding yang terkelupas. Ia lalu samar-samar mendengar suara seseorang memanggilnya ibu. Sementara itu di sisi lain, Paul tampak sedang berbelanja beberapa peralatan. Dan kali ini ternyata Rial juga memutuskan untuk keluar dari rumah. Setelah beberapa saat bingung mencari alamat, Rial memutuskan untuk bertanya kepada 3 orang remaja di hadapannya. Namun selain dipermainkan terhadap alamat yang dicari, Rial juga mendapatkan penghinaan tentang keberadaannya sebagai pengungsi di negara tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Rial pun mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Sang perawat wanita pun mencari bahan pembicaraan dengan memuji kalung yang dipakai oleh Rial. Rial pun menceritakan kalau kalung itu milik putrinya yang telah tewas. Rial yang telah tiba di rumah dengan beberapa bungkus belanjaan memilih untuk duduk di ruang tengah rumahnya dan menatap dinding yang wallpapernya telah terkelupas. Namun sayup-sayup terdengar sebuah suara yang membuat belanjaannya terjatuh. Salah satu buah menggelinding dengan lancar ke arahnya. Ketika buah tersebut berhenti dan Rial ingin mengambilnya, sosok misterius dari dalam dinding sayup-sayup terdengar memerintahkan buah itu untuk masuk ke dalam lubang di dinding. Rial yang melihat hal itu pun terkejut. Dengan mata terbelalak menatap ke arah lubang di dinding yang mulai membisikkan kata-kata kepadanya. Malam harinya, Paul yang telah pulang tersenyum ketika mendapati istrinya Rial telah menunggunya dengan beberapa makan malam yang telah terhidang. Dalam makan malam tersebut, Paul tampak bahagia dengan kehidupan mereka saat ini dan mengatakan kepada Rial untuk memulai hidup baru di negara baru. Namun saat itu Rial justru menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda miskin di desanya yang telah mencuri sesuatu dari penyihir yang dinamakan Apet, yang mana penyihir tersebut akan mengikuti kemanapun sang pemuda itu pergi dan tinggal. Kehadiran sang penyihir ditunjukkan dengan mantra di dinding-dinding rumah dan meneror sepanjang malam. Sang penyihir juga dikisahkan tak akan berhenti sampai dapat memakan pemuda tersebut. Lalu cerita dari Rial tersebut semakin dikuatkan dengan ucapan Rial bahwa dia telah melihat dan berbicara dengan penyihir tersebut, di mana penyihir tersebut pernah muncul di laut dan mengambil putri mereka yang bernama Nyagak, dan mengatakan bahwa jika mereka membayar utang mereka, maka putri mereka Nyagak akan dikembalikan. Namun mendengar hal itu, Paul justru membantah dan mengatakan bahwa Nyagak telah tiada karena tenggelam di laut. Dengan sedikit marah, Paul justru meminta istrinya untuk berhenti berduka dan meyakinkan diri bahwa penyihir itu tidak ada. Tapi Rial dengan yakin mengatakan bahwa Paul adalah seorang pembohong. Saat tengah malam, Paul pun melanjutkan urusannya dengan wallpaper di dinding rumah mereka, di mana tiba-tiba lilin di ruangan belakangnya tampak mati. Paul yang melihat hal itu semula mencoba mengacuhkannya. Saat akan melanjutkan pekerjaannya, Paul justru dikagetkan dengan udara yang berhembus di belakang lehernya. Dari ruang gelap tersebut lalu muncul sesosok gadis kecil. Paul yang telah mengambil penerangan lalu memeriksanya. Tampak sesosok gadis kecil yang tengah duduk membelakanginya dengan tangan memegang sebilah pisau yang berulang kali ditancapkan ke lantai. Paul yang mencoba mendekat dan memastikan apakah sosok anak kecil tersebut adalah Nyagak, lalu mendapatkan penyerangan dari sosok dengan wajah menyeramkan tersebut.
Bol yang ketakutan berlari keluar rumah. Rial yang terbangun lantas melihat kelakuan Bol semakin yakin dengan keadaan yang terjadi. Bol lalu mengambil barang-barang yang mereka bawa dan pakai dari tempat asal mereka untuk dibakar karena Bol menganggap semua barang-barang itu terkutuk, termasuk kalung milik Nyagak yang dipakai oleh Rial. Keesokan malamnya, Bol yang telah membetulkan semua lampu di rumah tersebut lantas memastikan bahwa semua tempat telah terang benderang. Ia lalu melihat Rial yang duduk sendirian dan terkesan berbicara dengan seseorang. Saat makan malam, Bol meminta istrinya untuk memulai kegiatan di luar rumah agar berhenti berhalusinasi. Namun Rial justru mengatakan bahwa ia hanya ingin kembali ke kampung asalnya dan juga menginginkan Nyagak kembali. Tapi Bol meyakinkan bahwa disinilah rumah mereka. Scene yang semula menunjukkan Bol yang sedang makan di rumahnya lantas menjauh perlahan-lahan dan berubah dengan memperlihatkan Bol yang melakukan makan malam sendirian di tengah laut. Ia yang kemudian menyadari hal itu lantas ketakutan karena melihat banyaknya mayat hidup yang bangkit dari laut dan menyerangnya. Bol yang ketakutan lantas tersentak dan terbangun di ruang tengah rumahnya yang gelap. Ia yang semula mengira bahwa apa yang baru saja dilihatnya adalah mimpi dan semuanya akan baik-baik saja, kembali dikagetkan dengan kehadiran mayat hidup dari sudut ruangan yang gelap namun menghilang saat Bol menghidupkan lampu. Dan keadaan tersebut terus terulang di mana ketika lampu mati, para mayat hidup terus berdatangan dan menyerangnya. Saat Bol telah benar-benar terkepung dan sosok yang dia yakini sebagai Nyagak hampir saja memotong lehernya, Bol akhirnya berhasil meraih stop kontak dan menghidupkan lampu kembali dan membuat para mayat hidup menghilang. Bol yang marah dan kesal lalu berteriak mengusir mayat-mayat hidup dari rumahnya dengan menghancurkan dinding-dinding rumah yang ia yakini tempat persembunyian mayat-mayat hidup tersebut. Esok paginya, Bol lalu mengunjungi kantor tempat Mark bekerja. Ia lantas mengajukan permohonan agar dapat pindah dari rumah tersebut dengan alasan ketidaknyamanan karena terlalu banyak hama tikus. Namun Mark mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu. Di rumah, Rial yang duduk sendirian kemudian melihat sebuah tangan dari lubang di dinding yang menjatuhkan kalung milik Nyagak yang di scene sebelumnya telah dibakar oleh Bol. Rial juga melihat wajah-wajah menyeramkan yang muncul dari balik lubang-lubang di dinding rumahnya. Tak berserang lama, Bol yang telah kembali disusul oleh Mark bersama seorang rekannya sedikit terkejut melihat rumah yang terlihat rusak parah. Mark yang menyatakan bahwa hal ini akan dilaporkan dan kemungkinan Bol dan Rial akan dikembalikan negara asalnya, kemudian memohon untuk tidak dilaporkan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi rumahnya. Rial yang kemudian muncul lantas menceritakan bahwa hal tersebut terjadi bukanlah karena tikus, melainkan karena penyihir dan mayat hidup yang terus mengikuti mereka sampai ke rumah tersebut. Mark yang mendengar hal tersebut lantas pulang setelah meyakinkan rekannya untuk benar-benar melaporkan hal tersebut agar Bol dan Rial dipulangkan. Rial dan Bol melihat kepergian Mark dari rumah mereka melalui jendela. Rial lalu menceritakan betapa menjadikannya mereka yang harus diremehkan di tempat tersebut dan Rial sangat menginginkan untuk pulang ke kampung halamannya bersama Bol ataupun sendiri. Namun Bol kembali mengingatkan Rial tentang usaha berat yang telah mereka lalui untuk sampai ke tempat mereka berada saat ini. Namun Rial yang kesal justru mengatakan betapa mudahnya Bol melupakan putri mereka. Bol yang mendengar sang istri mengucapkan hal itu lantas bergegas mendiamkan sang istri dengan menutup mulutnya. Ia lalu meyakinkan bahwa semua ucapan istri tersebut hanya karena Rial sedang sakit dan kembali menegaskan bahwa disitulah rumah mereka dan Rial tak akan pergi kemanapun. Bol lalu mengunci rapat semua pintu dan menghancurkan pegangan jendela agar tak dapat dibuka dan membuat Rial kabur. Bol kemudian menantang dan menunggu kehadiran penyihir atau mayat hidup di dalam kegelapan dengan diterangi sebuah lilin sendirian, di mana dari jauh Bol melihat sebuah api dan sesosok di balik kegelapan. Sosok tersebut lantas mengatakan bahwa nyawa yang Bol miliki bukanlah milik Bol.
karena Bol telah mencurinya dari seseorang dan harus menggantikannya dengan kematian Bol. Dimana jika hal itu tidak dilakukan Bol, maka penyihir Apet akan terus mengikutinya. Bol lantas bertanya apa yang harus dia lakukan, dan sang penyihir menyerahkan sebuah pisau agar Bol dapat membunuh dirinya dan menggantikannya dengan kehidupan untuk Nyagak. Tapi Bol yang heran justru bertanya kenapa bukan penyihir tersebut yang langsung membunuhnya. Dan Bol pun mendapatkan jawaban melalui api di hadapannya, di mana api tersebut tidak dapat melukainya. Ia pun yakin kalau sang penyihir Apet juga tidak dapat melukai dirinya. Mendengar hal itu membuat penyihir Apet tampak marah. Ia lalu memindahkan keberadaan Bol menjadi di tengah laut yang menyeramkan, di mana Bol dipaksa untuk melihat wujud Nyagak yang menyeramkan. Rial yang melihat suaminya tengah terduduk sendirian dan melamun dengan mata terbuka, lantas memutuskan untuk melarikan diri. Namun aksinya itu digagalkan oleh Bol. Rial yang saat itu memegang sebuah obeng lalu menusukkan obeng tersebut ke kaki Bol sehingga membuat Bol terjatuh. Rial yang lantas mengunci Bol di dalam ruangan lalu kembali kabur dengan melompat keluar jendela. Namun anehnya saat telah keluar dari jendela, entah bagaimana Rial justru telah berada di sebuah bangunan yang berbeda, di mana ia bertemu dengan orang-orang yang berasal dari kampung dan negara yang sama dengannya. Rial pun tersenyum bahagia karena dapat bertemu dengan teman-temannya kembali. Namun Rial yang akhirnya menyadari bahwa semua yang dia lihat saat ini adalah mimpi, kemudian bertanya tentang putrinya, dan disinilah semua yang sesungguhnya terjadi diceritakan secara jelas. Bahwa semuanya bermula di tempat tersebut saat Rial dan Bol masih berada di kampung halamannya, di mana Bol terlihat mencari Rial yang ternyata bersembunyi di dalam sebuah lemari di sebuah ruangan kelas yang tampak telah porak-poranda dan berkelimpangan banyak mayat korban pembantaian kelompok anarkis di negaranya. Dengan hati-hati, Rial dan Bol berusaha bersembunyi dan melarikan diri dari kelompok anarkis tersebut. Sepanjang malam, Rial dan Bol berjalan bersama warga lainnya untuk menuju tempat pengungsian yang aman. Namun saat mereka melihat sebuah bus yang dapat membawa mereka pergi dari tempat tersebut, bus tersebut menolak menaikkan mereka karena hanya dikhususkan bagi yang memiliki anak kecil. Saat itu Bol yang melihat seorang gadis kecil di sampingnya yang tengah mencari keberadaan ibunya, lantas langsung menggendongnya sebagai alasan agar ia dan Rial dapat naik ke bus itu. Di mana di dalam bus anak kecil yang bernama Nyagak tersebut terus berteriak-teriak karena terpisah dengan ibunya yang berada di luar bus. Ternyata benar kata penyihir Apet, Bol telah mencuri seorang anak dari ibunya hanya agar mereka dapat terselamatkan. Rial yang kasihan terhadap Nyagak berjanji akan terus melindunginya. Namun sesuatu hal terjadi. Perahu yang mereka tumpangi terbalik dan membuat mereka semua terjatuh ke laut. Pada saat itu, Bol hanya berusaha menyelamatkan istrinya Rial dan tidak menyelamatkan nyawa Nyagak sehingga Nyagak tenggelam di lautan. Rial pun diberitahu oleh orang-orang di mimpinya bahwa ia tidak dapat memiliki anak, di mana salah satu dari orang tersebut mengatakan bahwa ia akan menghidupkan Nyagak kembali jika Rial dapat memberikan potongan tubuh Bol atau melukai Bol. Rial pun terbangun di luar rumahnya. Ternyata ia jatuh karena melompat dari jendela lantai 2. Saat itu Bol telah mengendongnya ke dalam rumah. Ternyata selama ini Bol juga telah mencoba memberitahu Rial bahwa Nyagak bukanlah putri mereka dan menganggap mereka memiliki anak hanyalah khayalan Rial semata. Saat itu Rial yang telah diturunkan dan duduk di dapur melihat sebuah pisau. Saat Rial tengah bingung dan dilanda kegelisahan tentang apakah ia harus membunuh Bol, tanpa Rial sadari Bol telah melukai tangannya dengan pisau dan memilih mengorbankan dirinya sendiri untuk diserahkan kepada penyihir demi dapat menghidupkan Nyagak kembali sesuai keinginan istrinya, agar kesalahannya karena tidak dapat menolong Nyagak dapat terampuni. Rial yang melihat hal itu tampak sedih. Bol kemudian meminta Rial pergi karena ia merasa sebentar lagi sang penyihir akan datang dan mengambil tubuhnya.
Tak lama rumah pun mulai bergetar. Lantai di mana tetesan darah dari tubuh Bol jatuh tiba-tiba rubuh. Dan dari dalam tanah keluarlah sesosok makhluk menyeramkan yang Bol yakini adalah penyihir Apet. Bersama dengan penyihir yang tengah mengambil alih tubuh Bol, Nyagak pun perlahan-lahan kembali dan menggenggam tangan Rial. Namun saat itu Rial tiba-tiba justru berubah pikiran. Ia dengan yakin melepaskan genggaman tangan Nyagak dan mengambil sebuah pisau, lalu dengan berani Rial memotong leher penyihir Apet yang sedang menyakiti Bol untuk menyelamatkan nyawa Bol meski harus menukarnya dengan nyawa Nyagak. Scene pun berpindah pada beberapa hari setelah itu, di mana Mark dan beberapa tim pemeriksaan rumah datang kembali. Saat itu mereka melihat dinding-dinding rumah yang berlubang sudah diperbaiki. Rial dan Bol pun tampak kompak bahwa mereka ingin tinggal di rumah itu seterusnya dan mereka bahagia ada di rumah itu. Meskipun di akhir scene kita melihat bahwa di rumah yang mereka tinggali tersebut juga telah ditempati begitu banyak roh orang-orang yang berasal dari kampung yang sama dengan mereka yang telah tewas dan tak terselamatkan. Film pun diakhiri dengan Rial dan Bol yang tampak telah menerima keberadaan semua roh gentayangan tersebut di rumah mereka. Dan begitulah akhir cerita dari film His House, di mana film tersebut mengajarkan kita untuk berani menerima keadaan dan mengakui kesalahan yang pernah dilakukan serta bersyukur atas kesempatan hidup yang masih diberikan meski bagaimanapun kondisinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie lainnya. Bye-bye.